Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Badrul Kamal dengan NIM 2511111111013. Nah, di sini saya akan membahas mengenai regio facialis. Nah, ada yang tahu nggak apa itu regio facialis? Nah, bagi yang belum tahu, di sini saya akan membahas mengenai apa itu regio facialis. Nah, sebelum itu kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, khususnya Fakultas Kedokteran Gigi ini perlu belajar dan memahami regio facialis. Nah, karena kan kita kedepannya ini akan fokus di bidang gigi. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu tahu dasarnya, anatominya seperti apa, dan juga letak-letak struktur anatominya di mana. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan menjelaskan mengenai regio facialis. Nah, tadi itu seperti itu. Nah, tadi apa ya regio facialis? Nah, regio facialis ini adalah bagian wajah yang sangat kompleks. Nah, itu yang terdiri di mana tulang, kemudian otot, pembuluh darah, dan juga nervus. Nah, semua itu saling berhubungan yang dibentuk di regio facialis. Nah, kemudian di sini di video ini saya akan menjelaskan regio facialis ini berdasarkan dari aplikasi Atlas, di mana saya langsung akan menjelaskan mengenai strukturnya dan letaknya di mana, kemudian fungsinya apa, dan juga klinisnya seperti apa. Nah, oleh sebab itu kita lanjut saja ke dalam materinya. Baik, kita lanjut ya. Sebentar. Nah, kalian bisa lihat ini tulang dari regio facialis. Nah, pada bagian ini saya akan membahas tulang-tulang yang menyusun regio facialis. Nah, berdasarkan tampilan anatomi. Jadi saya akan menunjukkan langsung seperti itu. Nah, baik, kita lanjut saja, yaitu mengenai pembahasannya. Nah, yang pertama, kalian mau apa dulu nih? Nah, mungkin di sini saya akan membahas os frontal terlebih dahulu. Di mana sih os frontal? Nah, os frontal itu sepertinya frontal parietal itu kalian sudah bahas di SMA juga, yang dimana pastinya kalian mungkin sudah tahu ya frontal itu ada di mana. Nah, frontal itu di dalam Atlas atau aplikasi Atlas ini yaitu di sini. Nah, jadi di sini ya teman-teman, dimana os frontal ini merupakan tulang yang membentuk dahi serta bagian anterior dari atap orbita. Nah, kemudian tulang ini juga berperan dalam membentuk kontur wajah bagian atas serta melindungi bagian anterior rongga kranium. Jadi fungsi os frontal ini juga melindungi di rongga di dalam atau di dalam os frontalnya. Jadi os frontal ini dapat melindungi ya, seperti itu. Nah, kemudian os frontal ini juga berkontribusi pada pembentukan rongga orbita dan juga rongga hidung. Nah, karena kan sampai sini ya. Jadi os frontal ini juga berhubungan dengan nantinya os nasal, di mana os nasal ini adalah hidung. Nah, pada permukaan os frontal juga terdapat struktur yang berhubungan dengan rongga kranium. Nah, sedangkan pada bagian luar juga menjadi pembentukan permukaan wajah seperti itu. Nah, lanjut, yaitu yang kedua, tulang yang kedua ini ada maksila. Nah, kalian tahu gak maksila di mana? Nah, jadi maksila ini ada di sini. Nah, jadi maksila ini ada dua ya. Nah, di mana? Sebentar. Nah, maksila ya. Maksila. Nah, jadi tulang maksila ini yang ini. Nah, di mana tulang maksila ini merupakan tulang yang berpasangan yang membentuk rahang atas. Jadi maksila ini rahang atas. Nah, tahu gak apa di bawahnya, rahang bawahnya ini disebut apa? Nah, mungkin kalian yang khususnya
masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi ini pasti mengetahui atas rahang atas dan juga rahang bawah, karena itu dasarnya dari ilmu anatomi Fakultas Kedokteran Gigi. Kalian tuh harus bisa membedakan mana rahang atas dan juga rahang bawah. Nah, kalau rahang bawah itu disebutnya mandibula atau yang ini. Nah, kita lanjut saja ke maksila dulu. Tadi belum dibahas. Nah, jadi maksila ini berperan penting dalam pembentukan lantai orbita, dinding lateral, rongga hidung, dan juga palatum burung. Nah, selain itu, maksila ini membentuk sebagian besar rangka wajah bagian tengah. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tadi ada mandibula. Nah, di mana mandibula ini merupakan tulang rahang bawah. Nah, satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Nah, ini dapat bergerak. Bisa kalian coba. Nih, seperti itu. Bisa kalian coba juga. Di mana mandibula ini sebenarnya terdiri dari bagian utama, yaitu corpus mandibula dan ramus mandibula. Kalian juga sudah mengetahuinya atau bisa cari sendiri. Nah, kemudian pada bagian ini terdapat dua tonjolan, yaitu Pronuncius choroideus dan Condylos mandibula. Nah, kita lanjut saja supaya menghemat waktu, yaitu ada os zygomaticum. Nah, di mana sih os zygomaticum ini? Nah, jadi os zygomaticum ini ada di sini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di mana os zygomaticum ini membentuk tulang pipi dan memberikan kontur khas pada wajah. Nah, bayangkan jika kalian tidak mempunyai os zygomaticum ini, mau kalian seperti apa? Mungkin kegantengannya bisa hilang seperti itu. Nah, kemudian tulang ini juga berperan dalam pembentukan dinding lateral orbita dan bagian anterior arcus zygomaticus. Nah, os zygomaticum ini berfungsi sebagai penopang struktur wajah bagian lateral. Nah, mungkin kita lanjut saja ke tulang yang selanjutnya, yaitu ada, nah ini, tahu gak ini apa? Nah, ini os nasal namanya ya. Nasal itu diambil dari kata anatomi yang dimana artinya hidung. Sedangkan os ini tulang keras. Jadi os nasal tulang hidung yang keras. Jadi di sini. Nah, tadi juga sempat dihubungkan dengan os frontal, karena kan bisa kalian lihat juga os nasal ini sangat dekat sekali dengan os frontal. Nah, ini nih. Nah, oleh sebab itu tadi saya menyebutkan bahwa os frontal ini sangat dekat sekali dengan os nasal atau berhubungan dengan tulang hidung. Nah, jadi os nasal ini merupakan tulang kecil yang berpasangan membentuk rangka hidung bagian atas. Nah, kemudian tulang ini juga berperan dalam menjaga bentuk hidung dan juga menopang struktur di sekitarnya. Nah, os nasal ini merupakan salah satu tulang wajah yang paling sering mengalami fraktur. Nah, kita lanjut saja, yaitu ke os temporal. Ada yang tahu di mana os temporal? Nih, bagi yang belum tahu, os temporal itu di sini. Nah, yang ini ya. Nah, di mana os temporal ini merupakan tulang yang terletak di sisi lateral tengkorak. Nah, tulang ini juga berperan dalam membentuk dasar tengkorak dan bagian dari struktur wajah. Os temporal juga berkontribusi dalam pembentukan hubungan tulang pada regio rahang, seperti itu teman-teman. Nah, bayangkan jika kita tidak mempunyai otak kepala. Nah, bagaimana nasib otak yang selembut itu? Mungkin bisa saja ketika jatuh sekali saja otak itu akan geger atau mengalami geger otak ya. Itulah fungsi tulang ini untuk menjaga organ-organ yang lembut dari benturan atau rasnya benturan seperti itu. Nah, dan juga jika tidak ada tulang, mungkin kita tidak membentuk seperti ini. Mungkin bisa seperti jelly ya teman-teman, karena tidak ada tulang. Dimana tulang ini menjadi penopang tubuh dan juga pembentuk tubuh seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut saja, itu ada os sphenoid. Di mana sih os sphenoid? Nah, bagi kalian yang penasaran, os sphenoid itu ada di sini. Nah, sini ya teman-teman.
bisa dilihat kiri dan kanan dan di dalam. Jadi S-pinnya ini masuk ke dalam juga, seperti itu. Nah, jadi ospenoid ini merupakan tulang yang terletak di dasar tengkorak dan berfungsi sebagai tulang penghubung. Nah, kemudian tulang ini juga berperan dalam menghubungkan tulang-tulang tengkorak dan juga wajah. Nah, sebagian ospenoid ini membentuk dinding posterior orbita, seperti itu. Nah, itu adalah tulang-tulang yang saya bahas di regio facialis ini. Nah, di mana tulang-tulang pada regio facialis ini membentuk kerangka wajah serta berperan dalam perlindungan dan penopang struktur wajah. Nah, pemahaman mengenai tulang regio facialis ini penting sebagai dasar untuk memahami struktur wajah secara keseluruhan. Nah, kita lanjut, mungkin itu saja dari tulang regio facialis ini. Kita lanjut ke otot-otot. Nah, baik, kita lanjut saja, yaitu ke tulang-tulang. Nah, setelah membahas tulang tadi, nah pada regio facialis juga ada menjelaskan mengenai otot-otot. Nah, apa saja sih otot-otot yang akan saya bahas? Nah, mari kita lanjut aja. Nah, di mana otot-otot dalam regio facialis ini berperan dalam ekspresi wajah dan juga penggerakan rahang. Nah, langsung saja ke yang pertama, itu musculus occipitofrontalis. Nah, di mana sih itu? Nah, jadi muskulus tersebut itu ada di dahi. Nah, ini ya teman-teman. Nah, yang dua ini. Dimana kan frontalis ini depan, nah sedangkan occipito tuh yang belakangnya, seperti itu. Nah, karena ini digabung jadi namanya musculus occipitofrontalis. Nah, kemudian muskulus tersebut merupakan otot yang terletak pada daerah kulit kepala. Nah, berarti dari sini ya sampai ke tadi yang ke belakang kepala tadi. Nah, otot yang di sini ini terdiri dari dua bagian, itu ada venter frontalis dan juga venter occipitalis. Nah, frontalis yang tadi yang depan, nah sedangkan yang venter occipitalis ini yang belakang. Nah, ini seperti itu. Nah, kedua bagian ini bisa dihubungkan oleh avoneorosis epicranialis. Nah, jadi untuk fungsi utama musculus occipitofrontalis ini adalah untuk mengangkat alis dan juga menggerakkan kulit kepala. Nah, seperti ini. Itu digerakkan oleh musculus occipitofrontalis itu ya, teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut saja ke otot yang kedua, yaitu ada musculus orbicularis oculi. Nah, di mana sih teman-teman? Nah, itu ada di sini. Dan di oculi sendiri adalah kata anatomi dari mata. Jadi karena ini memutari mata, namanya itu orbicularis. Nah, orbit kan memutar ya. Kemudian oculi itu mata. Jadi sekitar mata yang berputar. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, itu bisa dilihat nih di atlas anatomi yang ini. Nah, di mana musculus orbicularis oculi ini merupakan otot berbentuk lingkaran yang mengelilingi mata. Nah, kemudian otot ini juga berfungsi untuk menutup kelopak mata. Nah, baik secara sadar maupun refleks. Nah, saat berkedipan itu refleks kan. Nah, kalau sengaja itu kayak tidur, nah itu baru. Itu bukan refleks. Jadi seperti itu untuk menutup kelopak matanya. Dan juga otot ini juga berperan dalam melindungi mata dari rangsangan luar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada musculus processus. Nah, di mana sih musculus processus ini? Nah, di sini ya, di pangkal hidung. Nah, ada dua nih, right sama left. Salah. Nah, yang harusnya yang ini. Nah, yang left. Nah, jadi musculus procerus ini merupakan otot kecil yang terletak di daerah antara alis dan juga pangkal hidung. Nah, kan ini daerah alis kan, tuh alis di sini kan harusnya ini. Kemudian ini
musculus procerusnya, kemudian pangkal hidung. Pangkal tuh di pangkal hidung. Nah, yang ini dekat hidung pangkal. Nah, otot ini juga berfungsi untuk menarik alis ke bawah dan juga membentuk kerutan vertikal pada pangkal hidung. Seperti itu. Nah, gerakan ini biasanya terlihat pada ekspresi marah atau tidak setuju. Nah, jika kalian marah ataupun membuat mimik tidak setuju, mimik muka tidak setuju, pasti akan kelihatan atau akan digerakkan oleh musculus procerus ini. Nah, mungkin kita lanjut ke musculus orbicularis oris. Nah, gimana sih itu? Oris itu kan mulut ya. Kemudian orbit itu ada yang ingat ya tadi apa? Orbit itu kan memutar. Nah, jadi orbicularis oris ini adalah memutar mulut. Nah, musculus orbicularis oris ini teman-teman. Nah, jadi musculus orbicularis oris ini adalah otot membentuk melingkar yang mengelilingi mulut. Nah, otot ini juga berperan dalam menutup mulut, berbicara, mengunyah, dan juga meniup. Nah, otot ini sangat penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari yang melibatkan mulut. Nah, karena kan kalau tidak mempunyai mulut atau tidak mempunyai musculus itu ototnya. Nah, bagaimana kita bisa berbicara? Kan ini menggunakan otot juga. Bagaimana kita bisa menganga untuk makan? Nah, seperti itu. Andai saja muskulusnya ini tidak ada, maka mungkin sangat susah sekali untuk kita menggerakkan pada daerah bibir atau bisa menggerakkan, membuka dan menutup mulut seperti itu. Nah, bahkan kan musculus orbicularis oris juga ini bisa berperan dalam mengunyah. Nah, jadi sangat penting sekali bagi tubuh kita adanya musculus orbicularis oris ini. Nah, kemudian di sini saya akan membahas itu musculus masseter. Nah, di mana sih masseter ini? Kalian pasti tahu kan musculus masseter di mana? Nah, jadi musculus masseter itu ada di sini. Nah, di mana musculus masseter ini merupakan otot yang kuat dan tebal dan juga terletak di sisi mandibula. Nah, ada yang ingat mandibula di mana? Mandibula itu di sini, rahang bawah. Nah, letaknya itu musculus masseter itu berarti ada di sini. Nah, jadi fungsi dari otot tersebut adalah mengangkat mandibula. Nah, sehingga berperan penting dalam proses mengunyah. Masseter juga merupakan salah satu otot utama dalam sistem pengunyahan. Nah, tadi musculus masseter sama orbicularis oris ini berarti itu saling berkaitan. Nah, saling berkaitan karena apa? Ingat ya tadi. Nah, untuk musculus orbicularis oris ini untuk membuka mulut atau membuka daerah sini dan juga bisa berperan dalam pengunyahan. Nah, kemudian musculus masseter juga sama, di mana musculus masseter ini berfungsi dalam proses pengunyahan dan juga musculus masseter ini merupakan salah satu otot utama dalam sistem pengunyahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai otot yang ada di regio facialis ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas mungkin yang arteri dan juga nervusnya atau pembuluh darah dan juga nervusnya. Nah, jadi otot-otot ekspresi wajah ini dienervasi oleh nervus facialis. Nah, sedangkan masseter ini sebagai otot pengunyahan yang diinervasi oleh nervus trigeminus. Nah, mungkin nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai nervusnya. Nah, dengan memahami otot-otot pada regio facialis ini, kita dapat memahami bagaimana wajah mendapatkan ekspresi serta melakukan fungsi pengunyahan. Nah, bayangkan saja jika tadi tidak ada muskulus-muskulus tersebut, mungkin wajah kita tidak bisa berekspresi dan juga mungkin tidak bisa mengunyah. Nah, jadi itulah, kita diciptakan itu dengan bentuk yang sempurna. Sudah diciptakan tulang untuk menopang dan membentuk tubuh kita,
Dan yang kedua ini ada otot, yang dimana otot ini menggerakkan tulang-tulangnya dan juga menggerakkan ya sekitar tulangnya. Intinya tuh menggerakkan tulang. Nah, dimana juga kan otot-otot ini dapat berfungsi untuk dalam pengunyahan. Nah, itu kan kita sebagai manusia perlu namanya makan. Nah, dimana makan ini kan perlu mengunyah. Bayangkan aja jika kita tidak mengunyah ayam goreng, apa yang terjadi? Kita kan pasti akan tersedak karena kan kegedean. Jadi itulah fungsi dari otot dan juga tulang. Jadi saling berkaitan di regiofasialis ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembuluh darah atau arterinya dan juga nervusnya. Nah, mungkin saya akan lanjut. Nah, baik, setelah membahas mengenai tulang dan juga otot tadi, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembuluh darah. Di mana kan pembuluh darah ini yang menyuplai darah ke regiofasialis. Nah, yang pertama ini ada arteri labialis. Nah, di mana sih itu? Nah, jadi arteri labialis ini, labialis ini ada di sini. Nah, jadi arteri labialis ini ada inferior dan juga superior. Nah, ini ya superiornya, dan juga ini si inferiornya, dimana arteria labialis ini merupakan pembuluh darah yang menyuplai daerah bibir. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa arteria labialis ini terdapat dua, yaitu ada inferior dan juga superior, dimana kan kedua arteri ini berperan dalam menyuplai. Nah, sedangkan bibir itu ada atas dan juga bawah, maka arteria labialis ini juga terdapat dua, yaitu ada arteria labialis inferior dan juga arteria labialis superior. Nah, kemudian arteri ini berperan penting dalam menjaga nutrisi dan juga fungsi jaringan bibir. Nah, kemudian yang kedua itu ada arteria facialis. Nah, tadi mungkin sudah tahu ya facialis, regiofasialis kan yang tadi yang saya bahas tuh. Nah, jadi untuk arterinya itu ada di mana? Nah, di sini saya akan bahas. Nah, arteri facialis ini ada di sini. Nah, ini merupakan arteria facialis atau pembuluh darah facialis. Nah, di mana arteria facialis ini merupakan cabang dari arteria carotis externa. Nah, arteri ini masuk ke wajah melalui tepi bawah mandibula, kemudian berjalan menuju sudut mulut dan hidung. Arteria ini masuk ke wajah melalui tepi mandibula dan kemudian berjalan menuju sudut mulut dan juga hidung. Nah, kemudian arteri ini atau arteria facialis ini menyuplai darah ke kulit, wajah, bibir, dan sebagian hidung. Nah, ini ya bisa dilihat ada di kiri dan kanan sebenarnya, tapi biar lebih cepat, nah saya ngambil yang di sebelah kanan dari saya. Seperti ini ya. Nah, kemudian itu di sini saya akan membahas mengenai arteria maxillaris. Nah, di mana sih arteria maxillaris? Nah, arteria maxillaris itu ada di sini. Sebentar. Nah, jadi arteria ini adalah arteria maxillaris. Nah, yang dimana arteria maxillaris juga ini merupakan cabang dari arteria carotis externa. Nah, tadi kan sama juga bahwa arteria facialis ini juga merupakan cabang dari arteria carotis externa. Nah, sama dengan maxillaris juga cabang dari arteria tersebut. Nah, arteria ini menyuplai darah ke struktur rahang atas, rongga hidung, dan jaringan wajah bagian dalam. Nah, arteria
maxialis ini berperan penting dalam suplai darah struktur yang lebih dalam. Nah, pembuluh darah arteri pada regio facialis berperan penting dalam menyuplai darah ke jaringan wajah sehingga mendukung fungsi dan vitalitas wajah. Nah, itu yang menyebabkan mengapa saya tadi menjelaskan bahwa di regio facialis ini pastinya saling berhubungan. Di tadi kan yang pertama tulang. Nah, tulang ini pastinya yang melindungi organ-organ yang lain. Nah, seperti tadi tuh otot dan juga arteri, bahkan organ dalam seperti otak dan lainnya. Nah, itu yang menyebabkan mengapa saya menjelaskan bahwa di regio facialis ini antara otot, tulang, pembuluh darah, dan nervus ini saling berhubungan. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa belajar hanya dalam satu kali saja untuk memahami regio facialis ini, karena bisa kalian lihat tadi bahwa di sini itu, nah bisa kalian lihat bahwa banyak sekali arteri-arteri yang belum saya bahaskan. Nah, saya ini baru membahas beberapa saja. Nah, dikarenakan juga saya baru belajar sedikit-sedikit mengenai arteri yang ada pada regio facialis ini. Nah, mungkin setelah saya menjelaskan ini, saya juga akan mempelajari lebih lanjut mengenai di mana letak arteri-arteri lainnya dan juga nervus-nervusnya. Nah, karena menurut saya saluran-saluran tersebut itu sangat penting ya, apalagi sebagai mahasiswa kedokteran gigi yang nantinya akan mencabut gigi. Nah, dengan mencabut gigi kan perlu anestesia atau supaya dicabutnya ini tidak sakit. Nah, oleh karena itu kita juga perlu di mana arteri, letak-letak arteri, dikarenakan kalau misalkan kita salah saja untuk menyuntik dan mungkin mengenai salah satu saraf atau pembuluh darah, maka maka akan terjadi kan hal yang fatal atau hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu regio facialis ini harus wajib 100% dikuasai oleh mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Nah, tadi pembuluh darah arteri ini pada regio facialis ini berperan penting dalam menyuplai darah ke jaringan wajah. Nah, sudah saya jelaskan ya tadi. Kemudian mungkin kita lanjut saja ke nervus regio facialis. Nah, nervus facialis ini mungkin saya di sini akan membahas dua saja, karena saya juga yang benar-benar saya pahami hanya dua saja, karena saya dalam tahap belajar juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nervus buccalis. Nah, di mana sih nervus buccalis? Nervus buccalis ini ada di, nah, yang ini. Aduh. Nervus. Nah, mohon maaf. Nah, ini adalah nervus buccalis. Jadi bukan yang tadi ya. Nah, saya salah. Nah, yang sebenarnya ini nervus itu. Nervus itu yang berwarna kuning. Nah, ini nervus buccalis, dan juga nanti saya akan membahas nervus mentalis. Nah, yang di sini nervus mentalis. Nah, tapi saya akan membahas nervus buccalis terlebih dahulu, atau CN07 tuh, 7 ya. Nah, jadi nervus buccalis ini merupakan cabang dari nervus trigeminus. Nah, tepatnya cabang mandibular. Nah, nervus ini berperan dalam memberikan sensasi pada kulit pipi dan mukosa pipi. Jadi pemberi sensasi seperti itu. Nah, nervus buccalis ini tidak berperan dalam penggerakan otot wajah. Nah, jadi nervus buccalis ini tidak dapat menggerakkan wajah, tetapi nervus buccalis ini menjadi sensorik pada wajah kita, seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu nervus mentalis. Nah, yang kecil ini. Nah, nervus mentalis ini merupakan cabang dari nervus alveolaris inferior. Nah, nervus ini keluar melalui foramen mentale pada mandibula.
Kemudian nervus mentalis ini berfungsi memberikan sensasi pada dagu, bibir bawah, dan kulit sekitarnya. Nah, setelah saya membahas dari tulang, kemudian tadi ada otot, kemudian ada pembuluh darah, dan juga nervus. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam? Nah, kalau saya sendiri, saya tertarik juga dikarenakan kan saya menyadari bahwa saya ini ingin menjadi mahasiswa kedokteran gigi. Saya ini ingin menjadi dokter gigi yang nantinya kompeten dalam bidangnya. Nah, oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa kita juga harus mempelajari regio. Nah, seperti tadi saya juga terlupa untuk mencari tadi nervus buccalis. Nah, yang seharusnya di sini kan saya malah yang di sini. Nah, itu saya juga perlu belajar lebih banyak lagi. Oleh karena itu, cukup sekian mungkin dari saya. Nah, perbedaannya apa sih bedanya tadi pembuluh darah dengan nervus ini? Jadi kalau pembuluh darah itu kan menyuplai darah nih. Nah, kayak yang merah-merah ini. Nah, sedangkan nervus itu yang kuning-kuning ini ya, dimana nervus ini fungsinya sebagai sensorik saja. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun terdapat kesalahan pada kalimat yang saya ucapkan. Sekali lagi saya terima kasih banyak bagi Anda yang telah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.